Cristiano Ronaldo berduka, Maroko bergembira dalam kesedihan juga. Nah, itulah sujud syukur, kesyukuran daripada semua pemain-pemain Maroko apabila mereka berjaya mengalahkan Portugal dalam quarter final di Piala Dunia tahun 2022. Ayo kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio yang membincangkan terkait dengan sepak bola di Nusantara dan seluruh dunia, guys. Oke. Cristiano Ronaldo berduka, guys, disebabkan oleh kekalahan pasukan Portugal kepada pasukan ataupun timnas Maroko. Dan ini adalah satu sejarah ya bagi timnas pasukan Maroko, karena ini adalah yang pertama negara muslim masuk ke semifinal. Bukan senang, air mata yang mengalir daripada penyokong-penyokong Maroko, daripada pemainnya juga. Itu membuktikan bahwa baru negara ini yang masuk ke Piala Dunia sampai ke semifinal nih. Jadi ini kira satu keajaiban juga lah kan. Maroko ini bukan negara yang besar, dia hanya mempunyai penduduk sekitar 40 juta. Nah, itu pun banyak program pembangunan bola sepak ataupun sepak bolanya ini dibangunkan melalui pemain-pemain naturalisasi. Lebih kurang ada 11 pemain naturalisasi Maroko ini yang menguatkan pasukan Maroko untuk menjadi selevel dengan negara-negara lain seperti Spanyol, Portugal, Brazil. Nah, ini yang, dan satu lagi kelebihannya adalah supporter yang ada di Qatar itu yang membantu meningkatkan semangat mereka ketika bermain. Jadi ayo guys, kita simak video ini daripada channel Lingkar Aswaja, guys. Pada yang baru ketemu channel Lingkar Aswaja ini, kalian bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, guys, untuk info-info terkini dari channel ini yang memaparkan info yang menarik, yang bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe-nya. Oke, judulnya dalam video ini adalah selebrasi tak biasa para pemain Maroko di Qatar. Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini. Wah, ini guys, sujud syukur semua pemain-pemain Maroko nih ya, ketika mengalahkan Portugal. Memang sejarah baru lah kan bagi Maroko ini. Tengok, anaknya pun menangis, guys. Menangis atas kemenangan kayak ini atau menangis apa ini? Memang cukup bersejarah lah, mereka mengalahkan 2 gergasi bola sepak dunia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Maroko berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar, sehingga Atlas julukan untuk timnas Maroko melaju usai mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 pada babak perempat final yang digelar di Stadion Altumama Sabtu 11 Desember. Tengoklah penyokong-penyokong di Qatar nih, semua menyokong dorang. Youssef En-Nesyri menjadi pahlawan kemenangan Maroko dengan gol yang dicetak pada menit ke-42. Meski Maroko harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua, namun tetap mampu menyingkirkan Portugal. Laga kemenangan tim nasional Maroko pun dirayakan bukan hanya oleh rakyat singa Atlas tersebut, namun juga oleh banyak muslim di dunia, khususnya warga Arab di Timur Tengah. Warga Arab di Timur Tengah, guys. Selebrasi terus. Tengok, warga Arab di Qatar turun ke jalan usai Maroko berhasil lolos ke semifinal ya. Qatar sudah tidak layak, sudah tidak lolos, tetapi sokongan padu mereka itu kepada Maroko, semua penyokong yang ada di sana, dengan membawa bendera Qatar, bendera Maroko, dan juga bendera Palestina ya. Bendera Arab Saudi juga ada di situ.
Jarang-jarang berlaku ini guys, jarang-jarang berlaku. Rasa solidaritas yang tinggi kepada rakyat Palestina selalu ditunjukkan oleh supporter sepak bola dan para pemain timnas Maroko, baik di dalam maupun di luar stadion. Hal inilah yang membuat mereka mendapatkan apresiasi tertinggi dalam setiap pertandingannya. Bisa kita lihat di setiap laga usai, para pemain timnas Maroko selalu mengibarkan bendera Palestina sambil mengelilingi lapangan. Bahkan mereka tak ragu untuk berfoto bersama dengan meletakkan bendera Palestina di tengah mereka. Mesti dong bawa bendera Palestina. Seperti dalam laga sebelumnya, momen indah kemenangan tim nasional Maroko pun lagi-lagi disambut sukacita dengan beragam ekspresi oleh supporter maupun para pemain tim nasional Maroko itu sendiri. Silap-silap guys, Maroko ini boleh jadi juara Piala Dunia nih. Dan tidak mustahil guys, ini sejarah baru untuk dunia muslim di seluruh dunia ya. Bahwa pasukan ataupun timnas sepak bola di dunia ini yang muslim pun bisa menjadi juara nanti. Ini ditunjukkan oleh Maroko. Ini adalah laluan yang pertama. Maroko merintis jalan itu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pemainnya, yakni Abdel Hamid Sabiri, yang melakukan selebrasi kemenangan dengan membawa bendera Palestina, dan ia juga terlihat mempostingnya di akun Instagram miliknya sambil menulis caption kebebasan. Kebebasannya. Betul lah, Palestina itu saudara kita guys. Seharusnya negara Palestina perlu kebebasan yang sepenuh-penuhnya. Dan ini ditunjukkan oleh pemain-pemain Maroko. Fans Maroko di luar Stadion Al-Tuwa Qatar juga terlihat mengibarkan bendera Palestina sebelum laga melawan Portugal dimulai. Semua membawa bendera Palestina kan? Nah, yang tak kalah mengejutkan datang dari warga Palestina di Yerusalem. Ini Palestina pun. Atlas itu melawan Portugal, mereka berkumpul merayakan kemenangan tersebut di gerbang Damaskus sambil mengibarkan bendera Maroko di pintu Al-Mut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang diberikan kepada para pemain timnas Maroko untuk rakyat Palestina. Inilah guys, olahraga sepak bola ini sebenarnya dia menyatukan semua. Kalaulah kita tidak dapat menyatukan negara-negara Palestina yang ditindas oleh rejim Israel ini, tetapi dengan sepak bola ini sebenarnya dapat menyatukan persaudaraan dan semua bersolidariti. Negara-negara yang lain juga menyatakan bahwa sokongan kepada Palestina itu harus bebas dari ancaman-ancaman musuh yang tidak baik sebenarnya, terutama rejim Israel ini. Mantap. Mungkin kalau Maroko tidak menang, tiada solidariti sebegini ditunjukkannya. Jadi ngam juga Maroko ini menang, mengalahkan negara-negara sepak bola yang besar seperti Spanyol dan Portugal nih. Jadi nampak solidariti untuk Palestina itu timbul. Jadi seluruh dunia melihat semua. Lalu ada sosok pemain Maroko yakni Sofiane Boufal yang merayakan kemenangan tim nasionalnya dengan mengajak sang ibu tercinta ke tepi lapangan untuk melakukan selebrasi bersama. Dengan sang ibu ya. Memang sporting lah. Ibu dia kan. Itu barulah. Terbaiklah sang ibu. Maroko telah mencipta sejarah guys, masuk ke semifinal. Negara muslim yang pertama mungkin ya. Momen unik lainnya juga terekam di mana sang komentator sepak bola ternama asal Arab yakni Halil Balusi yang sempat melompat-lompat kegirangan usai Maroko berhasil mengalahkan Portugal. Ini barulah. Lalu seperti biasa, Achraf Hakimi yang selalu menemui sang ibu seperti hadir. Namun kali ini sang ibu hadir ditemani keluarga Hakimi yang lain. Dan yang tak pernah luput adalah aksi sujud syukur yang dilakukan oleh para ofisial tim nasional Maroko yang membuat kemenangan mereka semakin bermakna.
Pada laga kemenangan tim nasional Maroko sebelumnya ketika melawan Spanyol di babak 16 besar juga menyisakan cerita haru di mana terekam seorang petugas keamanan Qatar yang berasal dari Maroko bernama Deroik Fahreddin hampir menangis bahagia usai tim nasional negaranya memenangkan duel adu penalti. Oh iya. Ini momen yang paling bersejarah lah kan guys, untuk kita semua lah. Tengok selebrasi itu. Nah, menangis wah yang warga Qatar nih kan, warga Qatar kan yang menjaga di situ. Pihak otoritas Qatar juga terlihat turut merayakan kemenangan tim nasional Maroko di Stadion Al Tumama, mulai dari Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani bersama keluarga, hingga beberapa pejabat negara yang lain juga terlihat bahagia sambil mengibarkan bendera Palestina di tribun penonton. Bendera Palestina dikibarkan. Tengok, Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Laluah Al-Qatir mengibarkan bendera Palestina dan Maroko. Nah, ini asistennya pun, menteri luarnya, mengibarkan bendera guys, Palestina dan Maroko. Cukup kuat. Bendera Lusail Qatar juga berubah menjadi bendera Maroko usai kemenangan tim asuhan Walid Regragui itu dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Memang merinding bahkan guys, no. Merinding dengan kejayaan Maroko ini yang semua menyokong. Dia Maghrib. No. Dia bagi tahu dia merinding. Dengan megahnya dikibarkan bendera Maroko di bangunan yang ada di Qatar nih. Negaranya ditampilkan di. Dua penyanyi ternama Maher Zain dan Hamad Al-Houdar juga terlihat memberikan dukungan langsung kepada timnas Maroko dari tribun penonton. Laga kemenangan tim nasional Maroko ini juga tak lepas dari peran kiper mereka yakni Yassine Bono yang cukup epik dalam menjaga gawangnya selama pertandingan berlangsung. Ia pun kembali mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam laga itu. Pemain terbaik man of the match Yassine juga terlihat merayakan kemenangan tersebut dengan mengajak anaknya ke dalam lapangan. Memang terbaik. Terbaik guys, terbaik. Jadi mudah-mudahan Maroko akan mencipta sejarah baru, menjadi juara Piala Dunia, ya, menjadi juara Piala Dunia. Tidak mustahil guys, tidak mustahil. Doa seluruh dunia bersama-sama dengan Maroko ini. Ini sebenarnya mereka ingin menyatakan bahwa Palestina itu perlu dibebaskan daripada ancaman-ancaman luar yang tidak diingini ya. Bertahun-tahun juga Palestina ini sebenarnya dikongkong macam-macam lah, dibom, diserang tanpa ada yang menyatakan kebebasan untuk mereka. Namun di balik kebahagiaan yang dialami usai kemenangan tim nasional Maroko, ada momen yang cukup mengharukan di mana pemain peraih 5 Ballon d'Or yakni Cristiano Ronaldo terlihat meninggalkan lapangan dan menangis sepanjang lorong stadion. Hal tersebut lantaran pertandingan Piala Dunia kali ini merupakan peluang terakhir baginya sebelum pensiun dari dunia sepak bola. Sedih juga lah Ronaldo kan. Pada laga selanjutnya, timnas Maroko harus bersiap melawan Prancis yang berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di Stadion Al Bayt. Sekali lagi, Prancis. Ini hanya sebuah permainan yang apapun bisa terjadi. Namun kita doakan semoga kemenangan dapat diraih kembali oleh Maroko ya sahabat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah guys. Kalau melihat video ini kan merinding kita guys, merinding rasanya. Begitu, iyalah sebagai seorang umat muslim ya, kita ini satu kebanggaan sebenarnya, satu kebanggaan negara yang seperti Maroko itu dapat
mengalahkan negara-negara besar ya seperti Spanyol dan juga Portugal tuh yang dalam bola sepak Piala Dunia ini. Jadi susah untuk kita perkatakan bahwa bola itu bulat, apapun bisa berlaku. Sekiranya bermain bersungguh-sungguh dengan semangat kesukanan yang tinggi, dengan sokongan padu daripada penonton di Qatar untuk tim Maroko ini, mereka bisa melakukan apa saja tanpa merendahkan negara bola sepak dunia yang besar seperti Spanyol dan juga Portugal. Mereka mampu untuk kalahkan tim itu, dan itulah keajaiban itu bisa saja berlaku bila semua sudah ingin mendoakan dan juga memberi sokongan kepada pasukan Maroko ini, dan juga di samping pemain-pemainnya cukup tidak egois, sangat-sangat friendly dengan penyokong. Kita melihat sendiri dengan keluarga mereka bagaimana mereka merayakan kejayaan itu dengan sujud syukur. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan kejayaan kepada tim Maroko itu. Jadi saya sebagai orang Malaysia dan kalian juga di Indonesia pasti berbangga dengan kejayaan Maroko ini sebenarnya, dan saya juga ingin mengimpikan bahwa Maroko ini tahun inilah kita doakan mereka dapat berjaya menjuarai Piala Dunia, mengalahkan Perancis nanti di semifinal. Mudah-mudahan kalaupun itu berlaku, itu mungkin sebab kesungguhan pemain itu sendiri ingin mencipta kemenangan di samping doa daripada seluruh dunia semuslim. Jadi kalian juga mungkin ingin menyatakan sesuatu, ingin meluahkan perasaan, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk kalian berbagi info yang kalian ingin katakan untuk negara Maroko ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.